dimulai untuk kita kelas diskusi dari Akademi Ability Yayasan Peduli Kasih ABK. Jadi pada saat ini kita temanya adalah jalan untuk berdaya bagi ABK kurang mampu dengan narasumber Bang Rocky Gerung. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah ya. Mohon izin, terdengar suara saya? Terdengar. Sekarang, Oke. ya, Nanti Gema pakai ini aja sebentar ya, saya mamanya Gema sebentar, mohon izin. Oke. Nah, itu bisa tuh pakai handphone aja ya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Hai, Pak. Ya, yuk dimulai. Kameranya tetap pakai laptop. Ya, kameranya tetap pakai laptop. Ya, tetap lihat ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kepada narasumber Pak Rocky Gerung. Selamat datang. Ya, selamat jumpa, Gema. Ya. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Selamat sore juga kepada seluruh peserta webinar kelas Akademi Ability kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Telkom Indonesia, Pusat Layanan Jasa Juru Bahasa Isyarat, dan juga Harian Tribun News, serta Harian Surya yang sudah merelay acara ini di channel YouTube Harian Surya. Acara pada sore hari ini mengusung tema jalan untuk berdaya bagi ABK yang kurang mampu. Tema kali ini akan dibahas bersama narasumber yaitu Bapak Rocky Gerung, seorang filsuf, politisi, dan intelektual publik Indonesia. Di sini saya Gema Fikriansyah dari UIN Sunan Ampel Surabaya, jurusan Sastra Inggris, sebagai moderator akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Ya, saya akan membacakan profil Yayasan Peduli Kasih Anak Berkebutuhan Khusus. Yayasan ini ini karena suara tidak terdengar, maka saya ikut memperbaikinya. Maaf ya, Bang Rocky. Ya, ya. Oke.
Jadi kegiatan kami ini ada kegiatan online dan offline, maupun sebetulnya sebelum pandemi kami ada kegiatan di dalam shelter maupun di luar shelter. Ya, di dalam shelter kami bagi dua, kegiatan bersama orang tua dan bersama anak. Yang bersama anak kreativitas, dan yang bersama orang tua lebih banyak parenting, how to handle anak di rumah. Tapi kadang juga ini seperti membatik ini dijadikan satu seperti ini. Terus kemudian kegiatan-kegiatan ini memang jadi kami lebih kepada bagaimana apa yang masih bisa dari ABK ini mereka kerjakan ya, dan mereka senangi sehingga menjadi potensi buat mereka. Karya-karya mereka kita latih sampai mereka bisa ya, dan juga keterlibatan orang tua sangat diperlukan acara-acara kami. Jadi dan kami sekarang ini juga sedang berusaha untuk mempersiapkan menjadi SLP juga. Karena apa? Karena Education for All. Walaupun sebetulnya sudah banyak upaya dari pemerintah maupun swasta tentang pendidikan untuk ABK, tapi pendidikan untuk ABK terutama yang kurang mampu ini memang sangat sangat menantang ya buat mereka, karena masuk di dalam dunia sekolah yang inklusif pun mereka ada beberapa anak ya itu belum bisa masuk seperti itu. Maksudnya belum bisa meraih materi-materi yang namanya masuk di sekolah inklusi itu. Makanya kami perlu untuk membuat SLP. Jadi di luar itu kami juga seperti disebutkan di sini, kami juga memberi beasiswa istimewa pada ABK maupun orang tuanya yang komitmen dan mampu bekerja sama dengan yayasan. Jadi bentuknya bukan langsung uang, tapi adalah kegiatan-kegiatan sehingga menambah kegiatan mereka menjadi lebih terarah. Jadi kita berikan kesempatan untuk seperti membeli alat. Namanya kalau dia memang suka gambar, jadi berarti alat-alat bantu gambar. Kalau dia memang suka jadi sesuai dengan keinginannya anak dan juga tentu saja dengan orang tua seperti itu. Kegiatan jadi yang disebut kreativitas bisa berupa seni budaya, olah tubuh, dan juga bagaimana menghabiskan waktu luang, karena ABK ini kan banyak sekali waktu luang yang mereka ada karena banyak yang belum tahu orang tua ini dipakai apa. Jadi contohnya adalah menanam seperti pet terapi dan sebagainya. Nah, di luar itu kami juga yang di luar shelter kegiatannya adalah mengadakan penyuluhan, mengadakan pelatihan-pelatihan maupun seminar-seminar. Dan kami bisa sustain karena adalah hasil karya dari anak-anak ini kita jual ya, atau kita mengadakan seperti acara yang ada di video ini, yaitu saat itu adalah seminar tentang kreativitas termasuk juga fotografi. Jadi anak-anak ini ada fotografi, menggambar, menari, menyanyi, dan sebagainya. Namun karena COVID saat ini jadi lebih banyak online, seperti ini saat ini online, tapi memberikan kesempatan pada ABK, terutama yang yang bisa membaca dan bisa berkomunikasi untuk menjadi host dari Zoom yang kami adakan 3-4 kali seminggu. Ini salah satu dari 2 orang penerima beasiswa. Beasiswa kami berikan saat itu adalah 500.000 per bulan. Jadi kita berikan tiap 3 bulan sekali. Tapi dievaluasi sehingga bisa kita pending untuk tergantung dari komitmen dan kreativitas maupun kerajinan dari orang tua. Ya, anaknya macam-macam yang kita bina, semua ABK jenis
ragam dari ABK itu ada, semuanya umurnya juga variatif sekali dari 6 bulan sampai ada yang 49 tahun seperti itu. Jadi dan mereka kebanyakan juga berada di sekitar kami, sekitar shelter seperti itu. Ini sedang menyanyi si Rian dan ini testimoni dari orang tuanya bahwa memang kegiatan komunitas seperti ini memang dibutuhkan oleh masyarakat selain memang pendidikan maupun untuk memberikan informasi-informasi seperti itu. Kita berharap dengan adanya seperti kenapa saat ini contohnya seperti sekarang ini kami narasumbernya adalah Pak Rocky Gerung, jadi kami juga memberikan kesempatan pada teman-teman untuk menambah informasi-informasi terkait atau langsung atau tidak langsung terhadap ABK, kesejahteraan ABK. Jadi contohnya sekarang ini atau narasumber bisa juga dari narasumber diaspora yang ada di luar negeri, jadi bukan untuk membandingkan keadaan Indonesia dengan yang di luar negeri, tapi adalah bagaimana supaya terjadi memberikan inspirasi, oh ini toh yang bisa dilakukan di Indonesia seperti itu. Jadi kami tempatnya ada 2 di Surabaya di Jalan Manyar Sabrangan dan di Sidoarjo di Jalan Manggis Tengah Pondok Chandra. Ya, terima kasih sudah ini. Nah, sekarang ini tentang buku. Jadi saya melanjutkan lagi buku ini. Jadi sesuai sudah tadi disampaikan bahwa kita mencari apa yang masih bisa mereka lakukan dan apa yang masih mereka senangi. Jadi salah satunya ini adalah buku, kita mengapresiasi karya mereka, menjadikan sebagai buku dan ini dijual. Silakan mengapresiasi. Isinya adalah pengalaman-pengalaman mereka, perasaan-perasaan mereka, dan karena mereka sudah melewati masa puber dan sebagainya juga termasuk rasa cinta mereka pada lawan jenis, bagaimana mereka berjualan, ya mencari uang, berupaya seperti itu. Jadi silakan pesan di Mbak Tara yang ada di flyer, atau bisa juga harganya 80.000 di luar ongkos kirim, bisa juga teman-teman untuk donasi. Ini ada nomor rekeningnya. Ya, terus kemudian silakan lagi. Jadi kami bekerja sama juga dengan para crafter, para seniman. Kami juga meminta adik-adik ini, ya apa yang masih mereka bisa lakukan seperti kalau menggambar, ya akhirnya dari gambarannya itu kita jadikan tote bag, buku. Suara aku nggak kedengaran. Tote bag, buku, dan juga tas kurun dihias dengan lukisannya anak-anak seperti ini. Dan kemarin kita sudah pembukaan maupun penutupan galeri karya-karya ABK ini yang penutupannya oleh Pak Sandiaga Uno, ya walaupun virtual, tapi alhamdulillah dan ini masih ada dan kita terus masih produksi terus hasil karya mereka. Seperti kemarin boneka dari Yoyo. Yoyo itu kain bulat sehingga ditarik sehingga bisa nanti menghasilkan macam-macam benda hasil karya anak-anak ini. Ini lanjut kemudian, jadi silakan teman-teman untuk mengapresiasi karya mereka, dan ini ada lomba menulis ya dalam rangka Hari Anak. Kita mungkin ini ada di IG yayasan yaitu di @y_peduli_kasih_abk. Silakan teman-teman menyerahkan atau mensubmit tulisannya dan ada hadiah menarik. Ya, lanjut. Dan ini kita kerjasama dengan Harian Surya maupun Harian Tribun Jatim Official, dan juga nih seperti sekarang ini kita stream live. Jadi silakan teman-teman like, subscribe maupun komen dari YouTube Peduli Kasih ABK agar isu dari ABK ini orang semakin tahu, ya tidak hanya tahu tentang autis ya, sehingga akhirnya terjadi masyarakat yang inklusif,
di luar itu juga ABK-ABK baik orang tuanya juga menjadi berdaya. Itu yang sedang kami perjuangkan. Ya, lanjut Mas Gema, silakan. Ya, terima kasih kepada Bu Sawitri tentang sambutan profil yayasan dan juga hasil karya ABK. Baik, selanjutnya kita telah sampai di acara inti, yaitu diskusi dengan narasumber Bapak Rocky Gerung tentang jalan untuk berdaya bagi ABK yang kurang mampu. Namun sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Rocky. Sore, Gema. Ya, lanjut. Saya dengar suara kamu. Ya, saya akan membacakan biodata dari Bapak Rocky Gerung. Oh, enggak perlu, Gema. Langsung aja ya. Iya, itu ada di Google semua itu. Kita ngomong aja sekarang. Iya, ya. Silakan tuntun saya ngomong apa. Jadi ini saya sangat senang sekali hari ini bisa berdiskusi dengan Bapak Rocky ya. Saya juga sering nonton berita tentang ya Pak Rocky sering di acara TV seperti di TV One gitu. Jadi sangat senang gitu saya bisa berdiskusi dengan Pak Rocky Gerung pada sore hari ini. Saya senang dan gembira karena bertemu dengan kecerdasan yang dirawat oleh Dr. Sawitri, dan itu adalah potensi besar kita sebagai bangsa untuk mengenali beragamnya pengetahuan manusia Indonesia itu. Kan sering kali kita hanya dengar di televisi si A ngomong B, si B ngomong D, tapi selalu perlu semacam keteduhan hati untuk mengetahui bahwa segala hal yang ditampilkan di televisi seperti yang ditonton oleh Gema itu sebetulnya bagian kecil aja dari bangsa ini. Ada bagian lebih besar dari bangsa ini yang tertinggal informasi, yang aksesnya terhadap pengetahuan tidak bisa dilayani oleh negara. Karena itu ada yayasan-yayasan semacam Peduli Kasih, dan Dr. Sawitri dengan kemampuan khususnya menghasilkan satu proyek kemanusiaan sekaligus proyek untuk menghasilkan kembali Indonesia. Jadi Gema, nama kamu bagus banget ya, Gema, dan bergema terus itu. Menggemakan. Iya Pak. Iya Pak. Amin insya Allah. Jadi Gema menggemakan kembali Indonesia. Indonesia pernah punya kehidupan yang kendati kekayaan kita di awal kemerdekaan masih sedikit, tapi semua orang merasa setara. Tidak ada yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang banyak orang yang berkebutuhan khusus, yang justru kebutuhan khususnya adalah buat korupsi itu. Itu bahayanya tuh. Nah, kita ada di dalam keadaan itu sekarang. Jadi saya mulai pelan-pelan ya, gimana lalu kita diskusi. Mungkin 5 menit saya kasih pengantar. Yang pertama, saya selalu menganggap apa yang kita pikirkan hari ini itu adalah hasil dari akumulasi pertambahan pengetahuan dari kemarin. Lalu kita berupaya untuk melihat secara linier, secara lurus bahwa yang kita punya sekarang itu akan sama dengan apa yang pernah dimiliki oleh generasi sebelumnya yang mengikuti jalan yang sama. Kita nggak pernah berpikir bahwa sesuatu bisa terjadi diinterupsi oleh hal yang tidak kita hitung. Seperti COVID hari ini, kita tidak pernah berpikir bahwa COVID akan menginterupsi bukan mengganggu, tapi menyelah. Lalu kita kaget semua itu. Lalu kita merasa bahwa ada yang aneh dalam dunia hari ini. Tiba-tiba semua orang merasa tidak punya harapan itu. Dan ketiadaan harapan itu menimbulkan kekacauan di dalam cara menangani pandemi. Lalu heboh seluruh dunia, Indonesia juga heboh
bagaimana cara yang paling efektif untuk memulihkan bangsa ini. Jadi sebetulnya kita hari-hari ini ada di dalam kondisi berkebutuhan khusus. Karena kita tidak tahu apa yang umum itu. Setiap orang atau setiap negara berupaya untuk mencari obat. Tapi setiap kali kita dapat obat, selalu kita panik. Jangan-jangan obat ini racun sebetulnya. Nah, kita lalu berpikir, bagaimana mungkin sebagai bangsa, sebagai negara, kita mengalami hal semacam ini tanpa membayangkan masa depan. Nah, teman-teman di ABK, anak berkebutuhan khusus, barusan menggambarkan bahwa nggak ada problem, karena studionya penuh dengan kreativitas itu. Jadi seolah-olah kita menganggap bahwa kalau berkebutuhan khusus, itu artinya harus dikhususkan. Nah, sekarang yang harus dikhususkan adalah negara kita sebetulnya. Nah, karena itu kita minta bantuan dari teman-teman ABK untuk menginspirasi bangsa ini yang sedang mengalami kesulitan itu. Jadi kita mau balik dulu kita selama ini. Kita selalu menganggap bahwa ABK itu, anak berkebutuhan khusus itu mengalami kelainan. Sebetulnya nggak ada soal kalau disebut mengalami kelainan. Tapi kelainan itu bukan kekurangan. Ini yang salah dimengerti oleh masyarakat. Sehingga banyak keluarga yang mengasuh anak yang berkebutuhan khusus juga terperangkap di dalam cara berpikir umum tadi. Seolah-olah kelainan itu ada kekurangan. Kelainan seringkali adalah kelebihan justru. Itu yang kita alami di dalam peradaban. Kita tahu begitu banyak orang yang bahkan pemikir-pemikir filosofi yang disebut berkelainan, tapi sebetulnya dia berkelebihan, bukan berkekurangan itu. Nah, masalahnya adalah pandangan umum terhadap ABK itu udah jadi semacam dalil bahwa ABK itu perlu diberdayakan. Padahal sebetulnya memberdayakan itu bukan mengasihani atau memberi bantuan. Memberdayakan artinya menerima pengalaman orang lain supaya orang lain mampu menerima pengalaman saya. Kan itu namanya saling memberdayakan. Jadi memberdayakan itu nggak boleh satu arah, itu harus dua arah. Teman-teman ABK, Gema dan teman-teman memberdayakan bangsa ini dengan memberi contoh kecil bahwa di tengah pandemi tetap boleh dilakukan seminar itu. Nggak berhenti keinginan untuk memperlihatkan bahwa kami berproduksi, kami tetap berkreasi. Jadi itu artinya memberdayakan. Karena itu yang terjadi sekarang, Gema yang memberdayakan bangsa ini dengan memberi harapan itu. Saya lihat tadi ada buku, bahkan ekspresi cinta juga dituliskan di situ. Sementara bangsa ini kehilangan ekspresi cinta tuh karena semua orang saling mendengki itu. Semua orang saling mengintai kesalahan orang lain. Jadi kita akhirnya sedang diberdayakan oleh Gema dan teman-teman. Itu pengantar awal ya, Gema. Silakan Gema, apa yang bisa Gema terangkan pada kami. Tentu nanti ada orang tua, lain-lain. Kita bisa bercakap-cakap sebagai sahabat di dalam berpikir gitu, sahabat di dalam berimajinasi itu. Silakan Gema. Iya Pak, jadi itu ya kita sekarang ini malah yang umum itu punya persepsi kalau apa ABK itu yang perlu diberdayakan. Padahal sekarang ABK pun bisa memberdayakan umum ya Pak ya. Kamu dengan mudah merumuskan itu sekarang. Padahal semua orang berupaya untuk bersedih-sedih itu. Dan kamu dengan gembira bisa membalikkan jalan pikiran bahwa ya kita harus berdayakan kalian yang umum, yang khusus, yang memberdayakan yang umum akhirnya. Tuh. Jadi apa namanya tuh? Kan kita tahu bagaimana pengalaman banyak tokoh. Kita kenal siapa misalnya Helen Keller yang sangat fenomenal. Yang dari awal ABK, tapi akhirnya dia memberdayakan orang lain gitu dengan quotation dia yang sungguh menyentuh sekaligus membuka cara kita berpikir gitu. Satu hal yang saya suka dari Helen Keller adalah dia menganggap dalam bahasa Indonesia dia bilang begini, hidup itu adalah keberanian melakukan
adventure atau sama sekali tidak melakukan apa-apa itu. Life is either a daring adventure or nothing. Ini diucapkan oleh Helen Keller, seorang yang anak berkebutuhan khusus di awal abad 20. Tapi kemudian Helen Keller menyulap dunia dan semua orang menganggap bahwa akal pikiran Helen Keller itu lebih tajam dari mereka yang sekolah tinggi-tinggi itu. Yang kemudian pada akhirnya Helen Keller masuk Harvard University dan lulus, lalu mengajar dan jadi acuan. Bukunya banyak betul, tentu teman-teman kenal itu. Tapi yang saya mau terangkan adalah bahwa kemampuan kita untuk mengubah keadaan itu yang disebut keberdayaan gitu. Jadi dalam keadaan tidak ada cahaya, berdaya artinya melangkah kendati tidak ada cahaya itu. Saya sebetulnya hobi saya bukan nongkrong di TV, hobi saya itu naik gunung tuh. Saya naik gunung batu, naik gunung es, naik gunung masuk hutan segala macam. Dan itu menimbulkan pengalaman unik bahwa dalam keadaan jalan sendiri pun Anda harus memberdayakan seluruh fasilitas yang disediakan oleh alam. Misalnya kalau lampu headlamp saya habis baterai, saya bisa andalkan cahaya bulan gitu. Karena cahaya bulan cukup untuk menerangi jalan setapak. Tapi seringkali karena kita sering pakai headlamp, kita anggap cahaya bulan malam itu gelap. Padahal begitu kegelapan itu menghasilkan tingkat yang paling gelap, di situ cahaya bulan itu sangat berguna. Nah itu sebetulnya memberdayakan dengan memanfaatkan apa yang disediakan oleh alam. Tentu lebih dari itu, kita kalau soal pendidikan tentu ada tugas dari konstitusi kita yang mewajibkan negara untuk mengurus kecerdasan bangsa ini, kemaslahatan bangsa ini. Tapi seringkali negara tidak cukup kuat karena banyak pertimbangan. Mungkin masih diperlukan untuk membangun infrastruktur daripada membangun galeri-galeri buat ABK. Tapi itu kita kasih kritik terus. Nah, ini hari yang bagus sekali. Kita mau coba bicara apa sih artinya berdaya. Berdaya itu bukan ditolong orang. Berdaya adalah kemampuan yang timbul dari diri sendiri karena menemukan kesulitan. Itu namanya berdaya. Setelah itu oke. Kan nggak mungkin ada orang yang bisa menolong kita kalau betul-betul kegelapan terjadi luar biasa dan orang itu nggak pernah masuk hutan. Jadi kalau tersesat di hutan ya kita mesti tolong diri sendiri. Kalau naik gunung es misalnya, dan satu waktu saya pernah naik ke gunung es di Himalaya, lalu kemalaman dan salah perhitungan, suhunya udah minus 16, minus 20 itu. Terpaksa saya mesti dan teman-teman saya harus cari kandang yak. Kandang yak-yak itu semacam banteng di pegunungan Himalaya yang sampai di ketinggian 4.000 meter masih ada binatang ini, yak gitu. Yang susunya berguna, kulitnya berguna buat pakaian, susunya dibikin mentega, bumbu segala macam. Tapi kita mesti minta tolong pada si yak itu, berdayakan kami yak, karena itu kami minta izin untuk pakai kandangnya. Dengan cara ya terpaksa kita usir sedikit yaknya supaya kita bisa tidur di kandangnya. Kenapa kita perlu itu? Karena kita perlu kotoran yak, tai yaknya, semacam sapi, dia tai sapi kalau di sini, supaya ada biomasa, supaya ada panas. Kalau enggak kita kedinginan dan kita meninggal kan. Jadi kita memberdayakan apa yang ada itu, kandang yak bersama kotoran keringnya, dan kita tidur di atas kotoran kering. Jadi itu sebetulnya yang kita sebut sebagai kita menemukan daya kita kalau kita ada di dalam situasi kritis. Nah, seperti bangsa ini harus menghasilkan daya kembali justru karena mengalami krisis multidimensi yang Gemma dan teman-teman dan orang tua Gemma juga lihat sebagai pandemi dan kesulitan ekonomi. Jadi ini saat kita belajar bahwa setiap orang sebetulnya punya kebutuhan khusus, dan kebutuhan khusus itu yang dipercakapkan agar supaya dia menjadi kekuatan baru. Nah ini prinsipnya. Karena itu saya senang Dr. Savitri undang saya dan kita bisa bicara macam-macam hal hanya dengan satu prinsip, bahwa daya itu timbul dari kesulitan. Itu intinya. Gemma dan Ibu Gemma dan orang tua lain yang punya masalah yang sejenis yang ikut di dalam webinar ini. Silakan kita ngobrol yang lain. Yang lain maksud saya silakan ngobrol.
Ah, saya tertarik dengan yang tadi itu mengenai pendidikan dan upaya buat dari negara dan pemerintah memberdayakan masyarakatnya ya, khususnya kepada anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bapak Rocky, upaya pemerintah Indonesia untuk memberdayakan anak-anak pada umumnya dan ABK itu sudah seperti apa? Apakah sudah memuaskan atau belum? Masih sangat kurang itu karena orientasi pemerintah masih menganggap bahwa yang dipentingkan adalah output lulusan universitas yang mampu membangun jalan tol. Yang diperlukan adalah yang mampu untuk bikin bendungan gitu. Padahal sebetulnya itu hal-hal yang bisa dilakukan oleh teknologi. Secara teknis semua orang bisa lakukan itu. Ini cuma soal ada uang apa tidak ada uang gitu. Kan hal membangun jalan tol, bikin bendungan, satu dunia itu hafal cara bikin itu. Anak fakultas teknik ngerti prinsip-prinsipnya. Tinggal ditambahkan sedikit teknologi. Tetapi itu bukan tujuan dari kita berbangsa dan bernegara. Yang kita inginkan adalah kita membangun jalan pikiran bersama, bukan jalan tol. Kita membangun kesetaraan supaya kita merasa sama-sama adil. Jadi kalau jalan tol akhirnya memotong akses, kadang-kadang jalan tol itu tidak dipikirkan bahwa di sekitar jalan tol ada komunitas-komunitas yang harus memelihara persahabatan. Tapi begitu dibuat jalan tol, nggak ada lagi yang bisa nyebrang. Lalu persahabatannya hilang gitu kan. Persahabatan antara saya dan Gema misalnya bisa lenyap tiba-tiba dalam 1 minggu. Kalau pemerintah putuskan akan ada jalan tol di antara kampung saya dan kampung Gema, lalu kita nggak bisa lagi bertemu. Jadi keakraban bernegara, kedekatan antar manusia itu dihalangi oleh ambisi-ambisi yang bersifat teknis, yang bersifat langsung terlihat. Gitu. Nah, dalam keadaan semacam itu, biaya yang harus dikeluarkan negara untuk merawat hak dari teman-teman ABK justru terhalangi karena tidak ada yang menyuarakan. Jadi karena itu ini forum bagus kita menyuarakan bahwa pemerintah kita sama-sama warga negara yang bisa mendengar maupun yang tidak bisa mendengar, yang bisa berucap maupun yang tidak bisa berucap, sama-sama menghendaki kesetaraan, sama-sama menghendaki kebahagiaan. Jadi semacam affirmative action atau tindakan khusus harus diberikan oleh negara di dalam upaya untuk menghasilkan manusia Indonesia ke depan yang bermutu. Jadi kalau dikatakan bahwa dana buat perguruan tinggi lebih besar dari dana buat SMA, dana buat SMA lebih besar dari dana buat SMP, ya karena menganggap bahwa lebih penting perguruan tinggi daripada SMA, SMA lebih penting daripada SMP. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat tugas kita atau tujuan kita bernegara bukan begitu yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar. Yang diucapkan di dalam tujuan bernegara adalah cerdaskan kehidupan bangsa. Bukan cerdaskan alumni universitas, bukan cerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mereka yang tidak punya akses ke sekolah pun harus dicerdaskan. Nah karena itu anggaran terhadap mereka harus lebih besar dari anggaran terhadap mereka yang mampu nanti untuk meneruskan sekolah ke perguruan tinggi. Kan dari SMA ke perguruan tinggi itu lebih gampang daripada SMP ke SMA. Lebih gampang SMP ke SMA daripada SD ke SMP. Lebih susah dari TK ke SD daripada SMA ke perguruan tinggi. Karena untuk mengaktifkan dari 0 ke 1 itu lebih besar dayanya daripada 10 ke 11. Itu jalan pikirannya begitu. Jadi teman-teman di komunitas APK memang berhak untuk menuntut supaya negara betul-betul memahami apa yang disebut dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi kalau disebut berkebutuhan khusus, maka anggarannya mesti jauh lebih khusus. Khusus artinya harus lebih berkualitas anggarannya. Bukan sekedar secara kuantitatif diukur, tapi berkualitas anggarannya. Itu Gema.
Halo, Gema. Ya, jadi Ya, yang lain. Apa Mas Gema? Yuk. bagaimana itu kan ya, pendidikan yang penting untuk memberdayakan manusia Indonesia gitu ya. Harus anggarannya harus besar kepada yang di jalur SD mau ke Ya, SMP. harus itu. Yang harus lebih khusus lagi diperhatikan adalah pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Betul, itu betul sekali itu. Jadi kamu bisa melihat akhirnya bahwa kalau seseorang disebut berkebutuhan khusus, maka yang berkebutuhan umum itu bisa, ya dia bisa cari jalan yang umum juga. Tapi yang berkebutuhan khusus harus diberi insentif yang lebih khusus. Kan itu logika begitu yang seringkali pemerintah tidak paham itu. Jadi pemerintah masih punya paradigma menganggap yang berkebutuhan khusus itu sebetulnya ya bagian yang ya nanti dapat sisanya lah gitu. Karena ini kan khusus itu. Jadi pemerintah nggak bisa baca bahwa kesetaraan manusia itu tidak dinilai berdasarkan dia khusus atau umum. Justru dengan menyebutkan khusus, pemerintah melakukan affirmative action. Sama seperti waktu soal kita bicara hak perempuan di dalam politik, yang Gema pasti belajar di universitas itu. Kan dulu dianggap bahwa ya karena perempuan, ya udahlah nanti sisa anggarannya diberikan pada perempuan, karena perempuan biasanya cuma jadi panitia aja di dalam aktivitas macam-macam itu. Yang bisa dapat anggaran lebih banyak adalah aktivitas laki-laki itu. Sekarang karena ada affirmative action dari teman-teman perempuan yang disebut emansipasi, lalu akhirnya undang-undang mengubah bahwa kesetaraan gender itu adalah bagian dari demokrasi itu. Karena ada perjuangan perempuan. Jadi pada waktu itu, mungkin 30 tahun lalu, perempuan itu juga disebut sebagai sebetulnya berkebutuhan khusus. Karena dianggap tidak mampu bersaing secara logika, secara retorika, secara pengetahuan dengan laki-laki. Nah sekarang keadaan itu berubah. Nah hal yang sama juga harus dilakukan, harus diterapkan pemerintah pada teman-teman yang di dalam definisi negara disebut berkebutuhan khusus. Tapi saya selalu menganggap bahwa kebutuhan khusus itu bukan kekurangan, tapi hal yang lain aja. Kan kita bisa bilang, iya lain, bukan kurang itu. Jadi negara mesti punya cara berpikir bahwa kalau dituntut itu bukan karena seolah-olah ya demi kemanusiaan, bukan demi kemanusiaan, itu kemanusiaan semua orang bisa berempati pada sama manusia, mau dia berkebutuhan khusus atau tidak berkebutuhan khusus. Tapi yang penting negara paham bahwa ada kesetaraan antar warga negara. Karena itu yang berkebutuhan khusus harus dapat affirmative action. Jadi itu hak. Nah karena kita punya hak, maka negara berkewajiban untuk memenuhi itu. Karena itu perintah dari konstitusi itu. Nah, Gema misalnya, Gema studi apa? Gema studi apa di perguruan tinggi? Sastra Inggris, Pak. Oke. Gema studi sastra Inggris. Harus ada akses untuk membaca literatur klasik. Yang kadangkala bahasa Inggrisnya itu bahasa Inggris kuno itu. Itu berarti negara harus siapkan penterjemah yang paham bahasa Inggris kuno itu. Old English. Supaya Gema bisa pergi pada pengetahuan literatur klasik Yunani yang merupakan basis dari peradaban Barat segala macam. Berarti mesti ada guru filosofi yang ikut mengajarkan peradaban Barat pada Gema, bukan sekedar fasih dalam bahasa Inggris. Karena kalau kita studi Inggris, selalu kita studi sekaligus literatur, culture, civilization. Jadi hal-hal semacam ini yang boleh kita tuntut kan. Apalagi Gema di dalam upaya untuk berupaya memperlihatkan pada dunia bahwa Gema bisa membaca Shakespeare dan bisa menulis puisi-puisi yang setara dengan satire-satire Molière misalnya. Tapi pemerintah menganggap, wah ini lebih baik kita beli buku teknik dulu tuh daripada buku sastra klasik kan. Padahal sebetulnya peradaban itu diasuh oleh rasa batin kita terhadap kemanusiaan. Dan sastra itu
jadi kimia untuk mewujudkan kembali kemanusiaan. Kita punya pandangan terhadap manusia karena kita punya dimensi kesastraan dalam hati kita, dalam diri kita, dalam batin kita. Sementara kita berhubungan dengan dunia teknis, kita cukup pakai 3 rumus fisika, itu selesai kan. Di bagian-bagian ini yang saya kira penting, dan satu galeri yang isinya misalnya literatur asing, di dalamnya ada penterjemahnya sekaligus, sehingga anak-anak ABK juga dengan riang gembira bisa mengatakan I do speak Shakespeare misalnya. Kan itu enak kan kalau begitu. Nah, dengan cara itu kabinet bisa berkunjung ke situ lalu belajar tentang peradaban dunia itu melalui keterangan dari Gema dan teman-teman. Saya punya fantasinya begitu satu waktu nanti. Karena banyak pejabat negeri ini yang nggak paham sastra, sehingga kebijakannya terlihat terlalu kering, tidak ada sentuhan batin di situ. Gitu, Gema. Ya, ada yang angkat tangan. Ya, ini ada yang raise hand. Evita, silakan mengajukan pertanyaan. Ya, terima kasih Mas Gema. Selamat sore. Mas Sore. Gema, selamat sore Selamat Pak. sore, Mbak Evita. Terima kasih. Dari diskusi ini tadi, yang ingin saya tanyakan adalah, sebelum mungkin saya adalah juga bagian dari yayasan. Saya salah satu pengajar bidang craft, Pak Rocky. Bidang apa, Evita? Pengajar di bidang craft. Crafting. Craft. Maaf Itu. Mbak Evita, Keterampilan. bisa dinyalakan videonya. Oke. On cam. Iya tuh wajahnya Evita. Sebentar, saya lagi nggak pakai kerudung sebentar. Oh, iya, nggak apa-apa, lanjut. Oke, saya lanjut ya Pak. Maaf, saya salah satu pengajar craft di yayasannya Bu Sawitri, dan saya setiap sering kali berinteraksi dengan anak-anak ABK. Apa yang Pak Rocky paparkan tadi sangat menarik bagi saya, bahwa sebetulnya yang dicerdaskan itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, begitu ya Pak Rocky ya? Ya, betul. Ya, terus barangkali apa yang sudah Pak Rocky lakukan untuk dengan pola pikir dan filosofi Pak Rocky itu tadi, Pak, yang harus dicerdaskan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang sudah Pak Rocky lakukan yang barangkali bisa menginspirasi kami, orang-orang di yayasan atau tenaga-tenaga pengajar ini, untuk menularkan itu kepada anak didik kami. Jadi sebelum kami menuntut kepada pemerintah, alih-alih menuntut, menurut saya lebih baik saya benar-benar memberdayakan anak-anak ini, untuk yaitu tadi memberdayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, justru akan memberdayakan yang berkebutuhan umum tadi. Tetapi kami mohon masukan inspirasi apa atau apa yang sudah Pak Rocky lakukan agar kami terinspirasi. Begitu Pak Rocky, terima kasih, saya tunggu. Saya dulu mengajar jadi dosen itu, dan melatih mahasiswa untuk berpikir tajam gitu. Dan hasilnya tidak bisa dilihat sebagai bangunan megah, tapi bisa dilihat efeknya pada mereka yang menulis disertasi, skripsi, tesis segala macam. Jadi kalau sering orang tanya apa kontribusi, saya katakan saya guru, dan sama seperti Evita juga guru tuh. Jadi menjadi guru itu artinya membangun fondasi bangsa. Di atas fondasi itu kita berharap masa depan. Kan itu yang harusnya dipikirkan tuh. Jadi yang dikerjakan oleh Evita sama seperti yang saya kerjakan. Saya mengajar 15 tahun hal yang abstrak yang disebut filosofi. Tetapi kebutuhan khusus kita sebetulnya adalah menghasilkan manusia yang mampu untuk mengabstraksikan problem, mampu berpikir abstrak atau mampu berpikir konseptual. Nah, kebanyakan bangsa ini, terutama pemimpinnya itu nggak mampu atau takut berpikir abstrak, takut berpikir konseptual. Kenapa? Karena berpikir konseptual kadang-kala tidak terlihat bentuknya, sehingga tidak bisa diberi apresiasi itu. Kalau yang bisa diberi apresiasi kan
harus gunting pita. Nah, berpikir itu nggak ada gunting pitanya tuh. Jadi hal-hal semacam ini yang saya bayangkan harusnya bisa dilakukan, dirubah cara kita melihat pendidikan. Fungsi pendidikan itu adalah untuk menghasilkan kemampuan abstraksi, kemampuan imajinasi. Nah, crafting, apa aja bentuk craftnya, itu kan gabungan antara kemampuan untuk membayangkan bentuk yang tidak terlihat dan baru terlihat ketika karya itu selesai. Morfenya dalam filosofi namanya morfenya itu ada di kepala kita dalam bentuk konsep. Ya, saya menyumbang terus dalam bentuk kritik sebetulnya, sehingga saya dianggap sebagai orang yang nggak berhenti-berhenti mengkritik pemerintah. Padahal sebetulnya orang harus hidup di dalam wilayah itu, yaitu memberi kritik. Nah, saya memilih fungsi itu sebagai bukan sebagai profesi, tapi sebagai upaya untuk memberdayakan bangsa dengan memberi kritik. Nah, Evita memilih untuk memberdayakan bangsa dengan mengajarkan cara berkarya itu, craft. Nah, saya bayangkan misalnya Evita punya hak untuk minta pengetahuan lebih banyak dengan studi di luar negeri tentang craft semacam ini. Suatu waktu saya pernah ke Vietnam dan di satu desa kecil, itu desa yang isinya adalah orang yang cacat kaki atau tangan atau sebagian tubuhnya karena kena bom di perang Vietnam, kena ranjau itu. Lalu mereka bikin komunitas dan mulai membuat kerajinan tangan itu, handicraft. Dan itu yang menjadi dasar kenapa setiap orang kalau bertemu di Indonesia bisa tahu, oh kamu habis dari tempat masyarakat yang mengalami korban perang Vietnam ya, karena punya souvenir yang sama. Karena cuma dari tempat itu orang kenal apa yang dikerjakan, yaitu upaya untuk menyusun pecahan-pecahan kulit kelapa lalu jadi lukisan indah gitu. Dan itu dibiayai oleh yayasan-yayasan internasional karena pemerintah Vietnam membuat tuntutan peradaban bahwa Amerika Serikat dan dunia pada waktu itu beroperasi secara kasar di Vietnam, dan dunia percaya bahwa oke, kita akan bantu itu. Nah, hal semacam ini juga bisa kita praktekkan di Indonesia dengan memberi semacam sinyal bahwa hasil karya dari ABK itulah yang akan jadi tanda souvenir bahwa orang asing pernah berkunjung ke Indonesia tuh. Kan nanti kalau ada orang Italia misalnya ketemu orang Jerman di airport Doha misalnya, lalu sama-sama lagi bawa satu handicraft yang dirancang oleh Evita, dan mereka sering bercakap, oh kalian baru dari Surabaya ya, saya juga dari Surabaya gitu. Jadi dua orang asing bercakap-cakap tentang Surabaya karena mengunjungi galeri yang diasuh oleh Dr. Savitri, dan yang mengajar adalah Evita, dan yang mengulas itu di YouTube adalah Gema. Kan itu yang mesti dihasilkan. Nah, itu pentingnya pemerintah paham tentang cara untuk merawat dan memberdayakan bangsa ini melalui kegiatan semacam itu. Begitu kira-kira, Evita. Oke, Pak. Terima kasih. Sangat menginspirasi. Terima kasih, Pak. Ya. Lanjut, Mas Gema. Oke, Mas Gema. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Pertanyaan Mas Gema, coba dibaca chatnya, kolom chat. Ya, ada chat. Ini dari Bapak Irwan BC Makassar. Kesetaraan gender sering diartikan pemberian kesempatan pada perempuan. Saya setuju. Terkait affirmative action, kesempatan bekerja seringkali masih melihat hambatan fisik. Bagaimana cara kami berjuang untuk masuk dan mendapatkan kesempatan pekerjaan tersebut? Sekarang sebetulnya nggak ada lagi batasan antara kemampuan laki-laki dan perempuan di dalam bekerja itu, karena undang-undangnya tidak lagi membuat perbedaan itu tuh. 30 tahun lalu masih ada perbedaan itu. Misalnya yang disebut kebutuhan dasar dari
pekerja hanya diukur berdasarkan kebutuhan dasar laki-laki. Dulu misalnya pembalut wanita tidak disebut sebagai kebutuhan dasar sehingga nggak disubsidi atau tidak diberi sebagai, tidak dihitung di dalam pemberian gaji. Jadi perempuan selalu tertinggal itu. Dengan kata lain, secara hukum kesetaraan itu sudah terjadi, tetapi secara budaya itu belum terjadi, belum berlangsung yang disebut gender equality itu. Misalnya begini nih. Kalau kita lihat misalnya pendidikan kita itu di tingkat SMP yang nomor 1 itu anak perempuan, mayoritas ranking 1 anak perempuan itu. Rank masuk SMA mulai sama anak laki dan anak perempuan. Begitu masuk universitas, yang masuk universitas itu anak perempuannya berkurang, tinggal anak laki itu. Jadi pertanyaan kita, apakah anak perempuan kecerdasannya menurun ketika masuk SMA? Apalagi masuk universitas? Tidak. Yang terhambat adalah akses anak perempuan untuk pergi sekolah tinggi itu, karena ada semacam keyakinan kebudayaan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Itu masih berlaku di kita tuh. Nah, pemerintah harusnya masuk ke situ untuk membenahi cara pandang kebudayaan. Pemerintah bisa bilang, ya kan udah setara. Iya, setara secara hukum. Tapi secara culture tidak setara. Karena masih ada pandangan yang menganggap bahwa perempuan sebaiknya tidak perlu sekolah itu kan. Dan itu masih banyak itu. Nah, pandangan ini jauh berakar di dalam peradaban Eropa dari mungkin tahun 1500-an tuh. Saya kasih cerita sedikit. Satu waktu di Italia ada seorang perempuan ingin jadi dokter. Nah, biasanya kalau mau jadi dokter itu, kalau dia laki-laki dia hanya diuji oleh 4 orang, 4 profesor itu, 1 hari selesai. Ketika seorang perempuan ingin jadi dokter, dia dihambat oleh aturan baru yang dibuat oleh laki-laki itu. Bahwa untuk jadi dokter kalau perempuan, dia harus diuji oleh 30 guru besar selama 30 hari dan ditonton orang sekota. Dalam upaya untuk mempermalukan bahwa perempuan memang tidak pantas, karena itu mesti diolok-olok, diuji habis-habisan. Satu waktu seorang perempuan berhasil diuji selama 1 bulan di arena terbuka, ditonton orang sekota oleh 30 guru besar, dan dia lulus. Sekarang pertanyaannya, siapa lebih bermutu? Perempuan yang diuji habis-habisan dengan waktu yang panjang, atau seorang laki-laki yang hanya diuji di ruangan tertutup oleh kawan-kawannya sendiri. Jadi kita lihat bahwa ketidakadilan terhadap kaum perempuan itu dipelihara di dalam kultur yang disebut patriarkisme. Nah, saya tadi mengatakan bahwa kemampuan negara untuk menyetarakan kemanusiaan bisa dilakukan melalui hukum, bisa. Tetapi lebih dari itu, ada peralatan kebudayaan yang harus kita perhatikan, yang menghalangi ABK untuk tumbuh melampaui yang umum, perempuan untuk tumbuh melampaui kemampuan laki-laki. Nah, semua itu yang kita sebut sebagai perjuangan affirmative action. Nah, saya bersama-sama dengan kalian dalam upaya untuk memperjuangkan itu melalui kritik-kritik di media massa. Yang saya lakukan adalah mengkritik kebijakan yang tidak paham, tidak peka terhadap perbedaan kemampuan manusia, termasuk ABK, termasuk gender, soal-soal gender. Jadi itu tema besarnya begitu. Pak, siapa tadi? Teman dari Ujung Pandang ya. Begitu Gemma, saya balik ke kamu. Ya, lanjut Mas. Silakan. Dibaca chatnya, Nak. Sekarang ada pertanyaan dari Bapak Paulus. Pemerintah sudah berusaha memberdayakan teman-teman ABK. Ada 23 lembaga kementerian yang dapat untuk menangani ABK agar hak
dasar dapat terakomodasi. Kalau masih kurang, iya. Namun baik kalau kita sama-sama ambil bagian untuk memberdayakan teman-teman berkebutuhan khusus ini dengan cara masing-masing yang seperti yang dilakukan Yayasan Peduli Kasih. Iya, itu betul, itu intinya begitu tuh. Kan kalau kita survei misalnya di Indonesia ada berapa banyak komunitas semacam ini peduli kasih yang dikelola sepenuh-penuhnya secara volunteer gitu. Kan bagian ini yang harusnya jadi satu dirjen sendiri di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Sosial atau apa aja tuh. Atau jadi satu komisi khusus gitu. Karena kita mau berkompetisi dengan dunia di luar di mana orang tidak lagi menganggap ada perbedaan antara yang berkebutuhan khusus dan berkebutuhan umum. Karena orang akan lihat apa kualitas yang bisa dihasilkan dari kurikulum pada mereka yang berkebutuhan khusus tuh. Jadi intinya adalah harus ada satu kurikulum yang betul-betul dijadikan fondasi untuk menghasilkan kecerdasan khusus dari mereka yang berkebutuhan khusus. Ini yang belum disentuh oleh pemerintah. Pemerintah bisa bilang, ya kami punya anggaran, iya. Tetapi bukan soal anggaran, soal kepedulian untuk masuk dan menjadikan ABK ini sebagai potensi dasar, bukan potensi utama, tapi potensi dasar. Karena kan kita mau masuk di dalam industri 4.0 tuh, dengan memanfaatkan robotics, dengan memanfaatkan artificial intelligence, dengan memanfaatkan big data, dengan memanfaatkan human genome. Jadi semua fasilitas itu beredar di pusat-pusat analisis dunia tuh. Kita tidak punya akses ke situ tuh. Padahal sebetulnya kalau dinyatakan bahwa ada sejumlah orang di Indonesia yang memang secara fisik terhambat untuk bergerak, tapi otaknya tidak terhambat, kemampuan dia untuk mengimajinasikan satu formula matematik yang dihubungkan dengan yang dia sebut kelainan di dalam cara berpikir, justru dimungkinkan karena tadi kita dibantu oleh artificial intelligence. Kan itu intinya kan. Kalau misalnya ada waktu Gemma dan teman-teman nonton film yang judulnya A Beautiful Mind, saya lupa itu tahun 2000 itu diputar, itu cerita tentang seorang ahli matematik yang mampu untuk mengimajinasikan formula-formula abstrak hanya di dalam 1-2 detik, karena dia punya kemampuan ekstra yang disebut kebutuhan khusus itu sebetulnya yang dihasilkan oleh kuriositas. Jadi sebetulnya kita ucapkan terus kata kelainan, tapi bukan dalam pengertian kekurangan, lain tapi bukan kurang, tapi sangat mungkin berlebih. Salah satu filsuf dunia namanya Immanuel Kant, waktu dia meninggal otaknya itu dibedah oleh seorang dokter bedah saraf, bedah otak Itali, dokter Damasio, kalau nggak salah Damasio, dan dia menemukan bahwa bagian otak kanan dari Immanuel Kant itu mengalami gangguan, ada penyakit di situ. Waktu dia meninggal dibedah otaknya, sehingga seluruh kemampuan otak kiri mengambil alih kemampuan otak kanannya. Dan Immanuel Kant jadi orang yang paling cerdas se-Eropa di abad-abad 17-18 itu. Nah, kita sebetulnya punya banyak contoh di dalam dunia di mana yang disebut berkebutuhan khusus sebetulnya melampaui kebutuhan umum. Nah, itu yang mesti difasilitasi oleh pemerintah, dan tidak mudah, tidak sulit karena teknologi bisa membantu banyak. Hanya soal visi tadi tuh, kemampuan pemerintah untuk menghasilkan visi bahwa Indonesia kaya dengan pusat-pusat semacam yang dibuat oleh Dr. Savitri di mana-mana, dan itu disatukan dan dikelola sebagai komite khusus negara, di bawah presiden aja langsung kan, komite khusus tentang anak berkebutuhan khusus, supaya betul-betul itu jadi mercusuar baru untuk menghasilkan harapan bahwa kelainan itu bukan kekurangan. Kira-kira itu intinya itu ya, Gemma dan teman-teman.
Apakah Pak Paulus ada tanggapan dari jawaban Pak Rocky? Ya, Pak Rocky. Ya, Pak Paulus. Ya, terima kasih. Saya bisa ngobrol di sini, walaupun saya biasa nonton, tapi kalau bukan berdebat soal ini pasti kalah kalau berdebat. Enggak berdebat. Ya, tapi begini Pak, saya karena ternyata ini pencerahan yang bagus. Kenapa saya tulis tadi misalnya 23 kementerian dan lembaga itu menangani anak-anak yang saya tulis di sini berkemampuan khusus Pak. Saya nggak bilang berkebutuhan khusus karena menurut saya itu teman-teman kita itu punya kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus itu ya hampir sama yang dijelaskan Pak Rocky tadi. Tetapi seringkali masyarakat umum dan kita itu melihatnya sebagai suatu kekurangan. Nah buat saya itu kalau kita bilang kemampuan khusus, kita punya usaha untuk bagaimana kebutuhan khusus ini bisa berdaya dan bisa menghasilkan sesuatu dan tidak menjadi beban buat dia dan buat orang lain. Nah, tetapi memang ya pemerintah ini dengan segala keterbatasannya tapi ada juga yang diusahakan yang sudah baik. Cuma kadang-kadang begini Pak, saya melihat gini, peraturan itu baik. Misalnya aksesibilitas buat teman-teman kita anak berkebutuhan khusus itu di peraturannya itu cukup bagus. Ada 3 hal misalnya aksesibilitas buat anak berkebutuhan khusus, ada 3 hal itu untuk bangunan publik. Contohnya nih Pak, contoh kecil. Dibilang aman, nyaman, dan mandiri. Kita orang bisa membuat bangunan aman, nyaman, tapi mandirinya itu tidak ada. Mandiri dalam arti apa? Gedung publik itu bisa diakses oleh semua kalangan. Apapun itu, mau pakai kursi roda, mau yang tunanetra, mau yang tunarungu, mau yang autis, itu dengan cara masing-masing, itu tidak ada Pak. Eksekusinya di daerah-daerah, jadi antara pusat dan daerah itu tidak sinkron Pak. Kita bayangkan saja, saya tinggal di Jakarta Pak, saya di Jakarta Selatan. Itu guiding block itu di jalan yang jalan pejalan kaki Pak. Itu kan kalau jalan kaki Pak, mestinya kan ada guiding block buat tunanetra untuk kalau pakai tongkat itu. Tapi apa yang terjadi Pak? Misalnya di Melawi Raya itu orang guiding block contohnya tabrak tiang listrik. Nah, pengawasannya di mana seperti itu. Nah, maksud saya ini kita semua yang berkecimpung mendampingi teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini, kita bersuara. Seperti Pak Rocky, saya senang Pak, kita bersuara. Apapun yang kita bisa lakukan, kita teriak, ini nggak benar loh ini. Teman-teman kita ini kalau kita diamkan itu semakin terabaikan hak-hak mereka. Hal-hal kecil yang saya bilang Pak, trotoar Pak, yang dibuat seperti itu harusnya kan itu diawasi buat itu pejalan kaki. Nah teman-teman kita yang pakai kursi roda, yang pakai tongkat itu, yang tunanetra, kok nabrak, ada yang pakai buat berdagang, ada lagi yang buat toko besar, showroom besar, tapi diabaikan. Nah ini kan udah nggak benar. Nah yaitu kita semua ambil bagian, ikut bersuara, ikut berteriak. Lalu 2 hak-hak untuk pendidikan. Nah pendidikan ini juga Pak masih sangat kurang Pak. Belum lagi yang tenaga kerja yang seperti ditanyakan tadi, ada perbedaan-perbedaan. Nah ini juga harus disuarakan. Mereka punya hak untuk posisi-posisi yang memang mampu dilakukan. Jangan baru lihat secara fisik lalu kita bilang no. Itu harus dikasih kesempatan. Mereka ini encer, otaknya banyak Pak. Tadi mungkin Pak Rocky termasuk orang yang prodigi. Prodigi itu anak yang luar biasa untuk kebutuhan yang analisa khususnya. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus ada yang punya kemampuan yang luar biasa. Kenapa kita nggak pakai itu, nggak diberikan kesempatan? Kurang lebihnya itu Pak. Terima kasih. Senang sekali ketemu Pak Rocky. Ya. Dan teman-teman semuanya. Saya mengerti itu, dan saya juga punya saudara yang berkebutuhan khusus, keponakan itu yang, tetapi nggak ada soal sebetulnya kalau kita paham bahwa kebutuhan khusus itu adalah kebahagiaan baru bagi keluarga. Karena hal bercandanya lain kan, anak berkebutuhan khusus cara bercandanya lain, kemampuan abstraksinya lain tuh. Keponakan saya itu berkebutuhan khusus itu, dan sekarang kuliah computer science di Universitas Indonesia.
juara 1 terus itu, tapi dia berkebutuhan khusus. Jadi kenikmatan itu yang harusnya dipahami oleh publik. Jadi ini pemerintah perlu bikin satu kampanye nasional bahwa berkebutuhan khusus itu memang punya kelainan, tapi kelainan itu bukan kekurangan, bahkan kelainan bisa kelebihan itu. Ini yang tidak dipahami oleh negara. Negara hanya bilang, oh kami udah turunkan anggaran, iya, tetapi visinya tidak sampai pada publik. Kan itu maksudnya paralel. Anggaran diturunkan, visinya juga dipahami oleh publik. Karena ini akan jadi bantuan kultural untuk anak berkebutuhan khusus kan. Memang saya perhatikan juga di Jakarta itu kadang-kadang pohonnya itu enggak, ya tiba-tiba apa namanya itu, guiding blocknya itu nyampe di pohon, lalu tiba-tiba di tinggal 20 cm dibelokkan tiba-tiba 90 derajat. Itu pasti teman-teman yang tunanetra itu akan nabrak pohon. Iya. Jadi tunanetra menganggap ini yang bikin punya penglihatan tapi tidak punya visi itu. Kan itu jadinya kan yang disebut oleh Helen Keller, the only thing worse than being blind is having sight but no vision. Nah, pemerintah itu punya mata tapi tidak punya visi gitu. Nah ini soalnya. Jadi karena itu kita kasih kritik. Betul, saya setuju Pak Paulus bahwa hak dari ABK untuk menyuarakan setajam-tajamnya itu dan melalui suara kita yang berkebutuhan umum tuh. Jadi hanya demi kesetaraan warga negara kita ucapkan kritik ini tuh. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Paulus membuat provokasi pengetahuan. Kapan-kapan datang tempat saya Pak. Saya ada 2 sekolah di Jakarta Pak, inklusi dan sekolah khusus. Nah, oke, inklusi dan yang khusus. Iya. Ya, terima kasih kepada Pak Paulus dan juga Pak Rocky. Ini pembicaraan yang sangat menarik ya. Jam 5 ya. Sangat menarik, namun karena waktu sudah jam 5, saya meminta ada motivasi untuk anak ABK yang sudah memberdayakan maupun yang akan memberdayakan dirinya itu seperti apa, dan sekaligus resume atau closing statement untuk mengakhiri acara kita pada sore hari ini. Oke, Gema, terima kasih ya, Dr. Savitri, siapa yang hubungi saya, Hafa, apa? Semua yang ada di room ini, kita dalam 1 jam kita bisa mengeksplorasi satu dunia lain, dunia yang kadangkala tertinggal oleh tatapan kebijakan publik, tapi dunia yang terus-menerus tumbuh. Dunia ABK adalah dunia yang terus-menerus tumbuh, karena kita tidak sekedar ingin menyapa orang dengan fasilitas indera kita yang lengkap. Ada bagian di dalam hidup ini yang tidak bisa dipegang, dirasakan melalui indera, tapi melalui batin, melalui hati, melalui abstraksi. Nah, hal-hal semacam ini yang saya ingin agar supaya teman-teman masyarakat umum mengerti keadaan ini. Mari kita lakukan satu perubahan cara melihat tentang yang disebut ABK ini, di bawah ini adalah hal yang bukan kurang, tetapi memang lain itu. Karena itu kita ingin mendorong teman-teman, sahabat-sahabat saya, perhatikan apa yang diterangkan oleh Dr. Savitri. Dr. Savitri mengambil risiko untuk tidak menikmati hak yang sebetulnya bisa dia maksimalkan sebagai dokter, sebagai pengajar, dan dia memilih untuk bersama-sama dengan komunitas ABK. Dan ini adalah satu justru inspirasi bahwa hidup itu bukan sekedar hal yang terbaca secara kasat mata di luar, tapi yang juga tidak terbaca. Dan yang dilakukan oleh Dr. Savitri ada hal yang tidak terbaca, tapi bisa dibaca oleh alam semesta itu. Dan ini yang saya anggap satu eksplorasi sore hari yang menyenangkan. Jadi saya gembira bersama-sama dengan kalian. Dan satu hal saya ingin pesankan bahwa kendati dunia ini mengalami penderitaan, tetapi selalu ada cara untuk menyelesaikan penderitaan. Kalau
separuh manusia itu pesimis, pasti separuhnya lagi optimis. Karena dunia itu selalu ada dalam keseimbangan itu. Itu sunatullahnya begitu. Jadi penderitaan selalu disertai oleh kemampuan untuk mencari jalan keluar. Dan kita sama-sama bergandengan tangan untuk memulihkan bangsa ini dengan belajar pada kreativitas teman-teman ABK. Terima kasih Dr. Savitri, Gema, Pak Paulus, teman-teman Ibu Gema yang mendampingi Gema, dan sekarang Gema mendampingi saya untuk mengucapkan protes terhadap negara yang kurang peduli pada kebutuhan khusus ini. Semoga kekuasaan menonton video ini dan teman-teman yang lain membantu upaya dari Dr. Savitri. Terima kasih Gema, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Sebelum saya Waalaikumsalam. akhiri acara ini, saya ada quote sebentar. Ada hal-hal yang harus dilihat secara mata batin, bukan semata-mata dengan mata fisik, khususnya untuk pemberdayaan anak kebutuhan khusus. Oke, Gema. Terima kasih. Itu namanya, itu bukan Saya tutup acara ini dengan ucapan terima Ya. kasih dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun Ada kendala jadwal ya teknis Mas Gema? selama mengikuti acara ini. Jadwalnya dibaca nak, jadwalnya. Nah, jadwalnya dibaca ini. Oh, 20, 31. Dan jangan lupa untuk acara selanjutnya di Akademi Ability, yaitu hari Rabu 28 Juli pukul 4 sampai dengan pukul 5 dengan tema peran konselor di sekolah oleh Hilman Lukmatul, dan juga hari Kamis 29 Juli. Oh, sudah. Oke, salam hangat untuk seluruh partisipan. Ya, untuk teman-teman yang ketinggalan, jadi nanti ada di YouTube channel Peduli Kasih ABK maupun di Harian Surya maupun di Tribun Jatim. Terima kasih Pak Rocky Gerung. Oke, saya pamit ya. Terima kasih Pak. Acara ini dengan ucapan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, Pak. Sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Dr. Savitri, terima kasih Bung Rocky. Terima kasih Pak. Terima kasih Bung Rocky Gerung. Tias Gedung di sini. Yo. Selamat akal sehat. Iya. Subscribe FNN.